ya. Tomba nanti cukup bantu saya aja endorse ya kan. Nah tiba-tiba dia nyogok untuk menghentikan Speak up. yang diduga kesalahan dia. Kesalahan Itu kan aib dia misalkan ya kan. produknya bermasalah gitu. Banyak kan dulu, mohon maaf ya, pejabat dan lain-lain. Misalkan, ada nih, mohon maaf ini ya, ada kasus-kasus oknum wartawan misalkan, atau siapapun itu mengikuti pejabat yang check in misalkan, di foto atau di video, kemudian foto itu ditunjukin sama dia, Pak nih, Iya. Bapak asik banget nih, ya kan? Oke nih fotonya, ya. Atau dengan apa? Pasti kan kaget tuh. Gila nih, kawat nih. Ini gue bisa tahu atau publik udah hancur gue kan? Untuk apa coba dia gitu? Buat apa sih? Si wartawan, oknum wartawan itu apa? Untuk dokumen kah? Untuk lihat-lihat kah? Kalau bukan niatnya negatif, untuk apa? Untuk memeras. Untuk menguras itu uang, itu namanya ancaman kan, nanti ada ancaman ya kan, untuk memperoleh keuntungan dari si pejabat itu dengan ancamannya adalah kalau ini tidak dieksekusi, jadi dikasih atau tidak dibayar lo nih gue sebar nih. Nah itu nah ini yang tahu kan yang ngerekam kejujuran dia nanti ketika ditanya untuk apa, udah muncul kan untuk apa dia? Apanya? Ya itu kan kalau di hukum acara itu mungkin saja masuk dalam bukti yang tidak sah. Kan di kita juga sempat ditolak ya kalau salah. Iya. Apa namanya bukti yang dia serahkan kan? Iya, ditolak. Sebuah rekaman ya. Bukti yang tidak sah, bukti yang memang diniatkan untuk apa? Bukti yang untuk merekayasa persidangan, untuk dan lain-lain. Bukti itu kan ya buat ya. Bisa saja dipertimbangkan oleh hakim bahwa itu menjadi petunjuk atau bukti bahwa Nikita. Tapi kalau memang Nikita karena silakannya dibuka misalkan, udah dibuka belum tuh? Diputar belum? Belum. Silakannya diputar. Apakah ada apa namanya? Tawar-menawar di situ. Itu bro. Bah, satu lagi bah. Ya. Oke, tadi kan kita kan banyak juga nggak apa-apa. Bertanya dari sudut pandang seorang Reza Gladys yang niat merekam. Nah, ini saya mau nanya sudut pandang dari seorang Niki nih. Kan tadi kita sempat ngobrol ya kalau Niki itu ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Ini ada produk yang beres, ada produk yang nggak beres. Tapi kalau emang ingin mengedukasi, kenapa harus keluar uang gitu, harus maksudnya edukasi udah kenapa nggak ngasih tahu produk lu bermasalah tolong di stop gitu. Misalkan saya contoh nih ya ke orangnya, misalkan ini kita bilang ke Reza Gladys produk lu bermasalah, tabayun lah gitu. Nah ini kenapa harus seperti ingin maaf ya ngancam gitu? Ya mungkin gara-garanya adalah si dokter itu datang ke rumah kita pengen kenal. Iya. Ya kan? Kalau si dokternya teleponin kita, Mbak Nikita tolong stop lah, ya kan, saya ampun, saya nggak bakal ini, atau dia terangkan kepada Nikita, atau dia buat video, ya kan, saudara-saudara yang terhormat, ibu-ibu dan bapak, ya kan, bahwa produk saya ini yang disebar-sebarkan di kita ini bermasalah, ini loh kandungannya ini BPOM-nya, ya kan, ini hasil labnya, ini contohnya, misalkan dikasih apa model, ya kan, dipakein model. Ini loh, 2 menit langsung kinclong. Nah itu kan harus saya, Nikita Tabayun, ini pun harus jawab. Ya kan, kalau istilah Prof. Suryo katanya, tulisan dibalas tulisan, ilmu dengan ilmu misalkan. Ini kan ocehan kita, dibalasnya dengan, apa itu namanya, ocehan lagi, tapi bukan membalas dengan kebencian, menyerang atau apa. Itu tapi dia harus punya argumen dong yang kuat, punya argumen yang kuat bahwa produk saya ini benar, produk saya itu adalah oke, ini BPOM-nya, ini
daftar ininya, ini kandungannya mengandung apa, ya kan? Mengandung madu, kemudian apa? Mengandung cincau, misalnya, apa aja. Itu kan harusnya begitu ya. Tetapi gua nggak tahu apakah pernah ada komunikasi, dia minta tolong, udah apa dia pernah berargumen menerangkan bahwa itu. Tapi kalau kita pisahkan, ya, kalau kita pisahkan dan tidak ada komunikasi ini kita dengan Mail. Siapa namanya? Reza Gladis. Gue lupa mau namanya, karena gue gak kenal. Reza Gladis datang ke si Mail, mungkin tidak ada tuh yang namanya Nikita ditangkap di ini, tidak ada. Nah, Nikita mungkin sekarang masih ngoceh-ngoceh aja, ya kan? Berarti menurut Abah ini Reza Gladis yang datang duluan, ya, nelfon Mail, nah, sekarang pengen kenal Niki gitu. Lu bilang kan gitu tadi? Iya. Ya kan? Atau katanya seperti itu kan? Yang nelfon pertama kali si Nikita siapa? Si Mail siapa? Reza Gladis. Benar? Ya. Ya kalau itu seperti itu. Nah kecuali misalnya Nikita udah seperti tadi tuh, yang buat contohin oknum wartawan itu, dia sudah rekam, videoin, foto, kemudian cari nomornya, telepon bos, ini lu fotonya. Nikita begitu nggak? Apakah Nikita misalkan langsung nelpon si Reza Gladis? Enggak. Reza Gladis kalau gua mau hentikan, ocehan gua lu siapkan 5 miliar. Itu baru salah. Itu jelas gitu. Oh iya. Tapi kalau Reza menurut pemikiran saya nih, kalau Reza nggak nelfon Mail, kita tetap bersuara tuh. Ya. Nanti akan berpengaruh kepada karir seorang Reza Gladis. Ya, kalau gue sih lihatnya kan, mohon maaf ya, kalau dia kan ngoceh aja kan, kalau apa kok. Iya. Begini. Sama temen gue tuh, temen mantannya dia tuh, ya sering kan dulu. Ada kak temen gue. Indra. Ada lah. Selain Indra ada. Gitu. Jadi ntar sama ini, itu kan biasa ya kan, ngoceh. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, bahwa apa yang disampaikan oleh kita itu ada benarnya. Ada benarnya. Kita anggap itu edukasi. Oke. Kita anggap itu edukasi. Kenapa? Ya itu kasih tahu. Gue nggak tahu sih videonya seperti apa bunyinya ya. Tapi kalau dia merasa terganggu, sekarang kalau merasa terganggu apa sih? Oke. Ya kan? Kalau sini, nah itu edukasi segala macam. Sekarang itu dari sisi kita, dari sisi tadi, nggak ada hujan, nggak ada angin, ngapain dia cari si Mail? Oh iya. Ya kan? Mail, gue pengen lama Nikita, padahal Nikita udah lama kan begitu. Iya. Ada kan? Mail udah lama jadi asistennya. Berarti ada ketakutan. Ya ada apa? Gitu. Itu gue tanya juga ada apa lah gitu. Gue tanya ada apa? Lu ada apa tadi cari gua kan? Lu nih maksudnya. Kan mau ngobrol kan? Mau diskusi kan? Nah sekarang si itu niat baik kan? Nah sekarang si Gladis nyari si Mail, pengen kenal nih untuk apa? Pasti ada sebab akibatnya kan? Sebab akibatnya adalah karena nih kita ngoceh-ngoceh dan mengakibatkan dia merasa terganggu. Ya, seharusnya kan dia senang dengan semua produk dia kan. Wah, viral nih produk gua. Ngoceh-ngoceh, akhirnya dia ngomong Mail, udahlah stop bos dulu tuh. Ya kan? Karena sulit terbendung, cari cara lah. Berarti kan yang memulai siapa? Iya. Kan duit ada dia. Iya. Nah, kecuali nih terbukti nanti si Nikita ini ketika udah ngoceh-ngoceh lama melalui Ismail atau dia sendiri telepon si Gladis, itu videonya kalau mau gue stop, lu wani piro. Oh iya. Ya kan? Itu baru salah. Nah, itu jelas. Jelas ya. Tapi ditanyain lagi kan terus ngoceh lagi, tambah kenceng. Gladis, kemudian Gladis datang, tolong mbak, ya kan stop. Nah, kalau tidak ada masalah, untuk apa dia harus kasih uang? Oh iya. Ada ketakutan berarti ya? Nah iya, untuk apalah gue tanya? Iya. Berarti makna dari saksi yang dihadirkan oleh Bang Fahmi tim kuasa adalah memberitahu bahwa
yang dimasalahkan oleh kita itu bermasalah. Yang dimasalahkan oleh kita itu bermasalah. Produk yang bermasalah. Produknya, ya kan? Harusnya hakim juga teliti dong itu. Oh iya. Ya kan? Atau misalkan laporkan dong sama siapa? Sama yang pernah jadi korban. Itu. Atau si yang saksi ini melaporkan ke BP POM atau kemana dan ke Polda misalkan, saya sudah tertipu. Atau nanti dibuktikannya lewat apa? Lewat penelitian, produk itu diambil sampling, kan BP POM dan apa namanya Pemda itu kan biasa keliling tuh, ke toko-toko jamu apa, lihat jamu bahaya nih, ya kan? Ada kandungan ini, obat kuat, ya kan? Kuat malah melehoy kan? Nah, keliling. Nah itu kan satu upaya pemerintah untuk melindungi warganya. Kalau kita sebut positif Nikita, ya dia upaya Nikita untuk melindungi saudara-saudaranya sesama wanitanya. Oh itu kalau gua lihat, kalau bener ini si Reja itu salah, produknya berbahaya, oh juara apa? Bagi gue itu apa namanya? Berjasa Niki ya. Kan? Nah akhirnya kan ketika orang akan berbahaya, stop nggak beli kan? Stop nggak beli. Nah, kalau bisa, kalau dia masalah, sekarang gini, untuk membuktikan bahwa ketakutan si Rija itu terhadap ocehannya kita sehingga dia berani mengeluarkan 5M, tolong dibuktikan, diperiksa produknya si itu. Periksa. Harus diperiksa berarti ya? Periksa dong. Kan udah dipegang tuh sama si kita tuh, siapa si Bang Romi. Periksa dong. Ini loh, bener nggak apa yang dikhawatirkan oleh para pembeli? Oleh si saksi ini. Nah itulah maksud gua. Lo kan tadi tanya, Bang kok dia kan pemerasan aja. Kok dia meriksa masalah skincare aja. Ya kan mulanya berkaitan berarti ya? Ya kan mulanya di skincare. Yang mulanya kan yang berjudul skincare kan. Kemudian Nikita melihat. Sekarang Nikita, gua tanya, kalau hakim nanya, saudara terdakwa, kenapa kamu memberikan ocehan kamu atau kamu ngomong-ngomong bahwa itu masalah di publik? Ya. Apa? Terus apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah membeli produk itu. Kemudian sebagai permulaan saya sudah lihat bahwa di situ hal-hal yang disyaratkan oleh sebuah produk kecantikan, produk kesehatan, sebuah produk kesehatan dan seperti itu harus disertai oleh apa? Satu, oleh BP POM, oleh macam-macam itu. Sehingga kata kita begitu. Sehingga saya kenapa kamu nggak laporkan saja? Ya mungkin inilah cara saya melaporkan. Cara saya melaporkan kepada publik dan kepada yang mendengarnya. Nah seharusnya pemerintah melalui apa BP POM atas jenisnya peka dong, ya kan? Peka bahwa oh iya masalah. Udah, kalau bisa jadi saksi kan, jadi saksi atau siapa bagian apa sih yang sering meliti situ kan, teliti itu akan lebih bahaya gitu di kita. Fitnah namanya kan? Iya betul. Itu jadi seharusnya kan fitnah dong. Seharusnya pasalnya juga tambah fitnah. Fitnah dan kan sesuatu yang belum benar kemudian disebarkan. Satu lagi saya mau nanya nih. Ini kan dari pihak Reza Gladys bilang ini dia berkaitan dengan martabat atau harga diri ya. Dia sering dikatain abu-abu, sering dikatain krempeng. Oh ya, dia sakit hati tuh.